mereka salah pilih lawan. Pria ini terlihat seperti bapak-bapak biasa, tapi itu kesalahan fatal karena saat dia bergerak semuanya langsung berubah jadi brutal. Namanya Hutch Mansell, sosok tenang yang hidupnya terlihat membosankan, diremehkan, diabaikan, bahkan dianggap lemah. Sampai suatu malam semuanya meledak. Inilah Nobody, film aksi cepat, keras, dan tanpa basa-basi tentang orang yang seharusnya tidak kamu ganggu. Film ini mengikuti kehidupan Hutch Mansell, seorang pria biasa. Kerjanya monoton, hidupnya datar, hari-harinya dilalui dengan sangat biasa. Lari pagi, kemudian menunggu bis, bekerja, kemudian pulang. Begitulah kehidupan Hutch setiap harinya. Komunikasi dengan anak istrinya dilakukan sekedarnya saja. Keluarganya mulai menjauh dan semua orang melihat dia cuma sebagai orang biasa banget. Suatu hari rumah Hutch dimasuki dua pencuri amatir. Hutch sebenarnya punya kesempatan buat melawan, tapi dia memilih diam. Dan keputusan itu bikin semua orang termasuk keluarganya ngelihat dia sebagai pengecut. Terutama sekali anaknya. Anaknya merasa bahwa apa yang telah dilakukannya sudah benar. Dengan menyergap perampok, tapi Hutch malah melarangnya. Dan akibatnya anaknya terkena pukulan oleh perampok itu. Hal ini mengakibatkan anaknya kecewa berat dengan Hutch. Kebanggaan seorang anak terhadap ayahnya pun hilang. Polisi yang melakukan olah TKP pun terkesan menyalahkannya karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kesempatan untuk membela diri itu ada. Tidak sampai di situ saja, bahkan adik istrinya pun kesal dengannya karena dianggap tidak bisa melindungi kakaknya. Nah, dari sinilah hidup Hutch mulai berantakan. Tapi justru kita bakal lihat masa lalunya yang gelap dan brutal mulai muncul kembali. Hal ini ditandai dengan kejadian ketika anaknya yang perempuan di saat terjadi perampokan telah kehilangan gantungan tas berbentuk kucing kesukaannya. Hutch kesal, ia menduga pasti dua orang perampok amatir itu yang mengambilnya. Dan Hutch pun mulai menyelidikinya. Hal pertama yang dilakukannya adalah mendatangi tempat pembuatan tato. Awalnya semua orang di tempat tato itu meremehkannya dan tidak bersikap ramah. Bahkan ketika ia menunjukkan ID FBI-nya, orang pun tidak mempercayainya. Namun tiba-tiba salah satu orang mengenal tato yang ada di lengan Hutch. Ia tampak tegang dan sikapnya berubah. Dan pemilik toko dari pemilik pembuatan tato itulah Hutch mengetahui di mana harus mencari pemilik tato yang merampok rumahnya. Ketika sampai di rumah sepasang perampok itu, ia mendapati keluarga perampok itu adalah keluarga miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Dan ia pun bertambah kesal karena ia juga tidak bisa melakukan apapun terhadap keluarga perampok itu. Akhirnya dalam keadaan kesal, marah, dan kecewa, Hutch pun memutuskan untuk pulang dengan naik bis. Semua mulai meledak ketika Hutch mulai naik bis pulang dan ketemu 5 pemuda mabuk yang gangguin seorang gadis. Di momen ini Hutch akhirnya membiarkan dirinya yang lama keluar. Adegan ini jadi salah satu adegan pertarungan terbaik, brutal, mentah, dan realistis. Di adegan pertarungan ini juga menunjukkan siapa sebenarnya Hutch. Hutch dihajar berkali-kali, tapi dia selalu bangun. Tubuhnya kayak udah hafal ritme pertarungan, kayak mesin rusak yang tetap mematikan. Tapi masalahnya, salah satu pemuda itu ternyata adiknya seorang mafia Rusia bernama Julian. Ini nggak cuma masalah kecil. Ini mengundang perang besar. Julian adalah bos mafia yang bisnis haramnya mengular di mana-mana. Dia mafia kejam yang tak segan membunuh orang yang mengganggunya.
Julian, si bos mafia, murka ketika tahu adiknya digebuk sampai koma oleh orang tak dikenal. Dan ia bertambah marah karena keempat anak buahnya tidak becus karena hanya menghadapi seorang lelaki tua. Yang terjadi selanjutnya, rumah Hutch diserbu. Namun Hutch sudah siap menyambut kedatangan mereka. Dengan gerakan yang terlatih, gerombolan itu pun masuk ke rumah Hutch. Mereka membuka paksa pintu rumah dan mengendap-endap mencari keberadaan Hutch. Mereka tidak tahu kedatangan mereka sudah ditunggu oleh Hutch. Salah satu anggota gerombolan itu pun roboh tanpa sempat tahu siapa yang merobohkan mereka. Senjata-senjata mereka memberondong tak tentu arah ketika mereka mendapatkan serangan yang tiba-tiba. Namun karena jumlah mereka yang banyak, Hutch pun berhasil dilumpuhkan dengan obat bius. Dengan tubuh lemas setengah sadar, tubuh Hutch dimasukkan ke dalam mobil. Hutch berusaha mempertahankan kesadarannya. Yang pertama kali dilakukannya adalah melepaskan borgol yang membelenggu tangannya. Dan dalam hitungan detik, entah bagaimana caranya, ia berhasil membebaskan belenggu tangannya. 3 orang anak buah Julian yang berada di dalam mobil terkejut ketika mendengar suara berisik di belakang mobil. Mereka belum sempat menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba segumpal asap menerpa mereka dan mobil mereka pun oleng menabrak tiang listrik. Hutch berhasil kabur meninggalkan anak buah Hutch yang babak belur. Perbuatan anak buah Julian benar-benar membuat Hutch marah. Sudah kepalang tanggung, Hutch tidak mendengar omongan dari temannya. Ia malah mengunjungi tempat bisnis kotor Julian. Dan setelah melumpuhkan security perusahaan itu tanpa tembakan peringatan, Hutch langsung memberondong apapun yang ada di depannya. Ketika Hutch sampai ke tempat penyimpanan uang, tanpa segan-segan langsung membakar semua uang yang ada di situ. Jumlah uang yang sangat banyak. Kalau dibelikan nasi uduk, tidak akan habis selama 7 turunan. Setelah puas membakar tempat Julian, bukannya pulang cuci kaki lalu tidur, Hutch malah mendatangi Julian yang saat itu sedang berpesta. Dan tanpa menunggu perintah dari Julian, anak buahnya telah menodongkan senjatanya. Namun Hutch tidak kalah gertak. Ia mengeluarkan bom picu yang sengaja ia bawa. Ia mengancam kepada Julian sebaiknya jangan lagi mengganggu keluarganya dan pergi jauh-jauh darinya. Kalau perlu tinggallah di sebuah pulau yang jauh dari sini. Kemudian di sana ia membuka toko kelontong dan dengan amarah yang membakar dada ia terpaksa membiarkan Hutch pergi dari tempat itu. Hutch kemudian kembali ke tempat kerjanya dan mengubah kantor tersebut menjadi jebakan raksasa ala Home Alone versi dewasa. Pertarungan klimaks ini epik banget. Pasukan mafia datang dengan senjata lengkap. Hutch juga punya 2 bala bantuan. Ayahnya mantan agen yang masih tajam meski sudah tua. Saudaranya yang ternyata juga mantan pembunuh bayaran. Pertarungan penuh jebakan dan aksi brutal memenuhi seluruh pabrik. Hutch bergerak cepat, ayahnya nembak dari kursi, saudaranya bak ninja, semuanya bekerja seperti tim maut. Julian akhirnya tewas dalam duel brutal dengan Hutch. Dan meski tubuh Hutch babak belur, dia tetap berdiri sebagai pemenang.